Sudah ada 3. Apa tadi pertama? Alkitab wajib dimiliki. Yang kedua, dibaca. Ketiga, direnungkan. Yang keempat, setelah kita renungkan belum cukup. Yang keempat, izinkanlah firman itu berbicara kepada kita. Mungkin Bapak Ibu Saudara akan bertanya kepada saya, Pak Pendeta, bagaimana caranya mengizinkan firman Tuhan berbicara kepada kita? Perhatikan kata demi kata, kalimat demi kalimat. Ada kategoran di sana untuk menginsafkan kita, menyadarkan kita akan dosa kita. Adakah janji di sana untuk membangun kita? Itu kan bahasa Indonesia. Sudah terjemahannya kan? Memang tidak semuanya kita ahli dalam bahasa Ibrani, Yunani, Arabik. Tapi sudah ada terjemahan. Izinkan dia berbicara kepada kita. Sebagai contoh, Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Bagaimana mengizinkan berbicara kepada kita? Praktisnya, kita mungkin dalam keadaan yang letih lesu, berbeban berat, dalam keadaan memiliki problem, masalah, kesulitan hidup. Jangan biarkan kita mengandalkan kekuatan, kemampuan kita yang terbatas. Tapi kita datang kepada Kristus, di mana Dia siap memberikan kelegaan kepada kita. Datang kepada Kristus. Itu langkah praktis. Izinkan berbicara kepada kita. Oh ya, aku dalam keadaan letih lesu dan beban berat. Aku butuh Tuhan. Aku ingin datang kepada Tuhan. Aku ingin berserah kepada Tuhan. Karena Dia sanggup memberikan kekuatan dan kelegaan bagiku. Saudara dikasih Tuhan. Jadi ketika membaca firman Tuhan, jangan buru-buru. Aturlah waktu kita sedemikian rupa, sehingga kita memiliki waktu yang baik, saat teduh yang baik, yang tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru. Bagaimana Tuhan mau berbicara kepada kita kalau buru-buru? Ya sudah, bacakan sebentar, setelah itu kita berdoa, setelah itu sudah terlambat ini. Waduh saudaraku, bukan seperti itu. Izinkan Tuhan berbicara kepada kita. Jangan kita melulu yang bicara. Makanya sering saya katakan dimanapun saya pelayanan, Bapak Ibu Saudara, doa dan firman itu merupakan satu dialog yang sempurna antara kita dengan Sang Pencipta, antara kita dengan Bapa. Doa adalah kita bicara kepada Tuhan. Firman adalah Tuhan bicara kepada kita. Jadi jangan hanya menyampaikan keluh kesah sungut-sungut kita, tapi izinkan Dia berbicara kepada kita. Sama seperti Samuel yang dipanggil oleh Tuhan, di mana Tuhan memanggil dia sampai 3 kali. Samuel, Samuel. Maka dia pun pergi kepada Imam Eli. Apakah Bapak memanggil aku? Oh tidak anakku, aku tidak memanggil engkau. Silakan pergi tidur. Sampai 3 kali demikian, baru Imam Eli sadar. Dan dia pun berkata, kalau suara itu datang, katakanlah, bicaralah Tuhan, hamba-Mu mendengar. Maka kata-kata ini menjadi satu inspirasi yang besar bagi kita, saudara. Ketika kita berhadapan dengan firman Tuhan, dengan suara Tuhan, dengan Alkitab, maka kita berkata, ya Bapa, aku buka telinga dan hatiku mendengar dan menyambut firman-Mu. Bicaralah, hamba siap mendengar. Izinkan berbicara kepada kita. Ketika kita mengizinkan firman berbicara kepada kita, itulah yang menguatkan kita, dan itulah yang sering dikatakan saudara-saudara kita menjadi rema bagi kita. Menjadi firman yang dihidupkan oleh Roh Kudus, menjadi sebuah kekuatan dan langkah pentas mujizat bagi kita. Apa tadi yang pertama? Alkitab wajib dimiliki. Kedua, wajib dibaca. Ketiga, wajib direnungkan. Yang keempat, wajib diizinkan bicara kepada kita. Yang kelima, Alkitab firman Tuhan yang kita baca itu, kita harus belajar mempercayainya. Jangan ragu dengan firman. Dikatakan dalam Korintus, janji Tuhan ya dan amin, tidak perlu diragukan. Bahkan dalam kitab Mazmur dikatakan, firman itu murni, janji Tuhan itu murni, dapat diandalkan, dapat dipercaya, dan Tuhan tidak pernah ingkar akan janjinya. Ketika Tuhan berfirman, bersabda, maka Dia siap untuk melakukan dan mengerjakannya dalam hidup kita. Percayai firman Tuhan. Jangan samakan firman Tuhan dengan perkataan orang lain.
Orang lain bisa mengecewakan kita, orang lain bisa mengelabui kita, orang lain bisa mencurangi kita. Tapi saya kasih tahu, Tuhan yang maha baik punya rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Anugerah yang terbaik selalu datang dari Tuhan dalam hidup kita. Dia selalu memikirkan yang terbaik dalam hidup kita. Karena itu percayai firman Tuhan, jangan ragu. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan di hari zaman ini, kalau kita tidak berpegang, tidak mempercayai firman Tuhan, apalagi yang menjadi tersisa yang kita percaya dalam hidup ini sekarang. Ada banyak orang yang kita percaya, padahal justru mengecewakan kita. Tapi saya mau kasih tahu, Tuhan adalah sahabat yang sejati, yang tidak pernah mengecewakan, mempermalukan kita. Dia dapat diandalkan dan dia dapat dipercaya. Firman-Nya pun ya dan amin. Kita ulang-ulangi lagi. Alkitab wajib pertama dimiliki, kedua dibaca, ketiga direnungkan, keempat diizinkan berbicara, yang kelima dipercayai, yang keenam dilakukan. Jadi firman yang telah kita baca, firman yang telah kita renungkan, firman yang telah diizinkan berbicara kepada kita, firman yang telah kita percayai, maka firman itu juga harus kita lakukan. Dan di sini menjadi kegagalan mayoritas orang Kristen. Tidak sampai kepada target melakukan, menaati, mematuhinya, memeliharanya dalam hidup. Maka firman itu tidak pernah punya khasiat, punya kuasa, punya potensi untuk mengubahkan hidup kita, bahkan untuk mencurahkan, menyatakan mujizat dalam hidup kita. Ini sangat disayangkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada beberapa bagian firman Tuhan yang menegaskan ketika anak-anak Tuhan, murid-murid Kristus melakukan firman Tuhan, maka mereka pun mengalami mujizat, karya kuasa perbuatan Tuhan. Sebagai contoh, Petrus berkata kepada Yesus, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tapi karena Engkau yang menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Di dalam ayat berikutnya dikatakan, dan setelah mereka melakukannya. Apa itu yang dimaksud? Setelah mereka menaati perintah Yesus untuk menebarkan jala, maka mereka pun menangkap sejumlah besar ikan dan jala mereka mulai koyak. Jadi ketika firman dilakukan, mujizat pun terjadi. Dan jangan lupa, karakter kita yang masih banyak kekurangan, kelemahan ini akan berubah ketika kita belajar langkah demi langkah, mempraktekkan, melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, dimanapun Anda berada saat ini, mari, jangan kita hanya menjadi pendengar firman, tapi lakukan dalam hidup kita. Dan hidup kita berubah, dipulihkan dan disempurnakan. Semakin diubahkan menyerupai Kristus ketika kita belajar, melakukan, mempraktekkan firman. Ayo kita ulangi sekali lagi. Alkitab wajib. Apa Bapak Ibu? Dimiliki. Kedua, dibaca. Ketiga, direnungkan. Keempat, diizinkan berbicara kepada kita. Yang kelima, dipercayai. Yang keenam, dilakukan. Yang terakhir, disaksikan. Saksikanlah firman yang sudah kita alami kepada orang lain, sehingga mereka juga merasakan akan kasih sayang, kemurahan, kebaikan Tuhan yang berlimpah dalam hidup mereka. Jangan seperti buku untuk kalangan sendiri. Oh tidak, iman Kristen itu bukan untuk kalangan sendiri. Iman Kristen itu harus diberitakan, harus diceritakan, harus disaksikan, dikomunikasikan kepada orang lain. Sehingga hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Lewat apa yang kita alami melalui perjumpaan pribadi kita dengan Tuhan, kita saksikanlah itu kepada orang lain, sehingga orang lain juga mendapatkan kasih karunia Tuhan yang berlimpah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar tentang 7 hal yang wajib ini. Pertama, Alkitab wajib dimiliki. Kedua, Alkitab wajib dibaca. Ketiga, Alkitab wajib direnungkan. Keempat, Alkitab wajib diizinkan berbicara kepada kita. Kelima, Alkitab wajib dipercayai. Keenam, Alkitab wajib dilakukan, ditaati, dipatuhi. Yang ketujuh, Alkitab wajib disaksikan. Kalau kita bercermin dengan 7 langkah yang wajib ini, sudah di mana posisi kita sekarang?
Sudah berapa lama kita menjadi orang Kristen? Apakah kita sudah sampai kepada target melakukan firman dan menyaksikan firman? Biarlah pembelajaran kita yang praktis, sederhana, dan berharga ini bisa mengoreksi, mengevaluasi kita ke depan semakin baik, memuliakan dan menyenangkan Tuhan. Kita rindu dan Tuhan rindu hidup kita menjadi garam dan terang, menjadi saksi Kristus yang terbuka, yang dapat dibaca oleh setiap orang melalui kelakuan kita. Hidup kita yang berubah, orang lain melihat Yesus hidup dalam hidup kita. Kiranya renungan ini dapat menjadi berkat bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.